Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama kita sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai shock anafilaksis. Tadi oleh Dokter Junia ya dok ya. Julia nanya itu bagaimana dok? Ini apakah terjadi pada dewasa saja, remaja atau bahkan dari bayi bisa saja terjadi dok? Oke, untuk reaksi alergi sebenarnya dari semua usia itu bisa. Cuman kejadiannya kalau pada bayi mungkin lebih terbatas karena konsumsi juga terbatas pada ASI atau susu-susu tambahan. Kalaupun alergi biasanya alergi susu ibu atau alergi susu sapi seperti itu. Kalau sudah dewasa yang sudah mengkonsumsi banyak hal, itu kemungkinan alerginya lebih besar. Betul. Baik, terima kasih dokter. Silakan dilanjutkan. Kita lanjut ya. Ini slide terakhir nih. Ya. Oke. Ini yang paling penting yang harus pemirsa di rumah paham dan ketahui, mencegah dan mengendalikan pencetus kekambuhan reaksi anafilaksis. Penyakit ini merupakan kumpulan gejala, kemudian tidak menular dan bisa berulang. Karena bisa berulang, perlu pencegahan ekstra, terutama untuk pasien-pasien atau masyarakat yang sudah pernah terkena alergi sebelumnya, apalagi alerginya itu mencapai reaksi shock anafilaktik. Itu perlu waspada yang lebih ekstra ya. Berarti kalau bicara sudah pernah, berarti untuk shock anafilaksis ini bisa disembuhkan ya dok ya? Bisa. Saya sendiri sudah pernah ini. Dan sembuh ya dok lama, ya? 2 jam sudah. 2 jam Asal sudah. cepat dan tepat. Siap. Anafilaksis yang merupakan keadaan gawat darurat karena reaksi alergi berat dan mengancam nyawa, perlu perhatian yang lebih khusus. Pertama, mengetahui sumber pencetus. Di beberapa tempat di luar negeri itu sudah ada cardnya, simpan di dompet atau di aplikasi. Oh, alerginya ini tercatat begitu. Jadi saat dia ke rumah sakit atau berobat udah jelas riwayat alerginya. Atau kalau mau versi manual kita bisa catat mandiri, taruh di dompet atau di kartu identitas kita. Jadi saat kita seandainya ada keadaan gawat darurat yang tidak ada orang mengenal kita, orang sudah tahu kita punya riwayat alergi apa saja. Atau kalau kita di beberapa merek handphone tertentu itu sudah menyediakan ID card untuk medikalnya. Jadi bisa ditulis tuh riwayat penyakit apa, kemudian alerginya apa. Biasanya kalau udah muncul sinyal SOS-nya atau gawat darurat misalnya kecelakaan ya, langsung muncul di layar depan handphonenya, oh ini riwayat alerginya apa. Mungkin masyarakat di rumah bisa memanfaatkan fitur tersebut. Setelah itu membaca label pada kemasan makanan. Ini untuk khusus pada kemasan makanan yang biasanya di supermarket atau di toko yang memang sudah ada labelnya. Untuk makanan yang tidak ada labelnya, terutama kue-kue, atau jajanan-jajanan yang punya riwayat alergi, tolong ditanyain. Misalnya alergi kacang, ini ada kandungan kacang nggak di dalamnya? Yang alergi gluten ini ada kandungan gluten nggak di dalamnya? Misalnya alergi seafood nih, jajanan pasar, ini ada udang nggak di dalamnya? Atau ada seafood nggak di dalamnya? Karena itu kadang tidak terlihat tapi bisa walaupun sedikit itu bisa menimbulkan alergi. Setelah itu pakai penangkal serangga saat keluar rumah untuk mencegah alergi atau reaksi shock anafilaktik karena gigitan serangga, biasanya lebah atau sejenisnya yang kalau tersengat itu bisa menimbulkan reaksi yang berlebihan. Ada pernah orang yang digigit kelabang itu menjadi reaksi shock anafilaktik, walaupun pada sebagian orang ya udah paling bengkak aja gitu ya. Tapi tetap harus dihindari dan lebih hati-hati kalau memang punya riwayat alergi yang berat. Setelah itu menjaga higienitas dengan baik dan pengobatan rutin untuk mengontrol alergi. Walaupun sekarang sudah banyak ya teori-teori yang mengatakan minum konsumsi vitamin ini dia memperbaiki alergi. Pada dasarnya multivitamin itu adalah untuk memperbaiki sistem imun saat sistem imun kita kuat. Jadi tidak tubuh kita juga bisa membedakan mana yang sebenarnya zat di luar tubuh yang harus menimbulkan reaksi perlawanan ataupun zat yang aman yang harus tidak menimbulkan reaksi perlawanan dari tubuh kita sendiri. Seperti itu. Yang paling penting
sumber pencetus diketahui dan dicatat. Begitu. Next pasti kalau berobat atau ke vaskes ditanyain ada riwayat alergi atau enggak. Semoga pemirsa di rumah setelah ini saat diperlukan data tersebut lebih aware nih. Oh, saya punya ini dok. Oh, dokternya pasti senang sekali. Baik, itu aja. Baik, terima kasih Dokter Junia. Nah, Dokter Junia istirahat dulu, duduk dulu ini. Oke. Juga mau tanya-tanya ke Dokter Lisda dulu ini, Dokter. Bagaimana sih Dokter ketika shock anafilaksis ini terjadi pada seorang ibu yang sedang memberi ASI begitu kepada bayinya. Nah, ini sih tadi kan sudah disampaikan juga bahwa alergen itu bisa diturunkan kepada si anak, bisa turun, bisa tidak begitu. Nah, apakah ini bisa menurunkan kepada anak jenis alergi yang sama dari yang ibu alami ke si anak yang menerima ASI dari ibu, Dok? Oke, jadi memang tadi di awal udah dibilang ya bahwa siapa saja bisa terkena, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui pun gitu ya, kalau lagi apes itu bisa kena shock anafilaktik. Kalau ditanya gimana dong jadi pengobatannya gitu ya, apakah boleh nih untuk ibu menyusui? Pilihannya kita kalau itu yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa ibu, maka kita lakukan. Daripada kita tidak lakukan, ancamannya adalah nyawa, kan gitu ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, apakah riwayat alergi itu bisa diturunkan kepada bayi yang sama? Jawabannya bisa sama, bisa dalam hal bentuk yang berbeda. Jadi kalau kebetulan pencetus alergi ibunya itu adalah sebuah obat-obatan anti nyeri atau NSAID misalnya, bisa jadi pada waktu bayinya nanti beranjak dewasa atau remaja, dia punya alergi pada golongan yang sama atau termanifestasikan dalam bentuk lain. Misalnya tadi yang disampaikan oleh Dokter Junia, rinitis alergi. Jadi pagi-pagi dia mata merah, hidung meler gitu ya, gatal, pengen dikucek terus matanya gitu. Nah, itu bisa. Jadi jawabannya bisa sama, bisa juga dalam bentuk lain yang prinsipnya sama-sama reaksi hipersensitivitas. Baik, nah itu jadi tetap tidak apa-apa juga ya dok ya memberikan ASI kepada si bayinya ya selama tidak ada reaksi yang sama begitu ya, selama aman ya aman-aman aja begitu ya dok ya. Baik, nah ini Julia ingin tanya ke pengalamannya aja nih dok untuk kasus di Provinsi Bengkulu seperti apa dok terkait dengan shock anafilaksis ini dok? Oke. Mungkin tidak bisa saya gambarkan secara luas ya karena kita ada banyak vaskes kesehatan, tapi kebanyakan yang paling sering ditemui itu adalah reaksi karena obat yang sampai ke berat ya, obat, dan satu lagi itu karena gigitan serangga. Betul. Oke, kalau yang karena makanan ada, tapi yang tidak sampai shock anafilaktik belum pernah saya temui. Mungkin Dokter Lisda pernah temui? Ada kalau yang itu ikan tongkol. Oh ikan tongkol ya, sering sekali ya ikan tongkol ya Ya. dok ya. Kalau saya dulu karena ikan tuna. Nah, ini tuna. Jadi biasanya Jadi sama ikan laut ya, Dok, ikan ya? tawar jarang nih. Biasanya ikan itu tidak di semua musim ya, ada musim-musim Ya, tertentu yang tingkat alergennya tinggi, yang betul. biasanya kita makan aman-aman aja, pada musim itu kita makan reaksi alerginya bisa berlebihan. Baik, jadi memang perlu kehati-hatian ya dok ya. Baik, Dokter Junia dan juga Dokter Lisda terima kasih sudah berbagi hari ini. Tetap semangat selalu memberikan edukasi kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu khususnya. Nah pemirsa itu tadi informasinya ya, walaupun shock anafilaktik ini tidak terlalu berbahaya, tapi bisa menjadi berbahaya jika tidak ditangani dengan tepat. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita ya, agar bisa menjaga kesehatan kita dan juga lingkungan kita. Akhirnya pemirsa, saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu.